dikit, Pak. Halo, selamat datang di bajunya Hesti. Baju-baju buatan Hesti. Buatan saya sendiri. Hari ini mau cerita soal baju ini. Baju yang saya buat sendiri udah agak lama nih, 4 tahun yang lalu lah. Jadi ini bikinnya bukan katun toyo, saya lupa nih kainnya apa ya. Pokoknya kain lebar 1,5 meter, saya cuma beli 75 cm. Coba sampai sini ya. Karena lengannya itu memakai bahan rajutan kain benang katun biasa itu ya. Kalau di toko kain namanya benang katun topi, karena biasanya dipakai buat topi. Dipakai buat baju juga nggak apa-apa, oke ya. Jadi ini pakai resleting belakang teman-teman. Sini ya, ini resleting belakang, pakai resleting Jepang. Nah. Ini resleting Jepang nggak kelihatan. Pakai resleting Jepang, jadi langsung dimasukin kayak gitu. Pakai benang rajutnya ini dua ya, putih sama biru muda, kayak begini. Yang ini motifnya biasa banget, yang ini seperti ini motifnya. Yang ini motifnya agak dibikin-bikin sedikit variasi lah, kayak begini. Jadi kainnya ini yang bawah ya, ini cara nyambungnya antara kain ini sama ini dua, bisa dijahit bisa, atau dijahit mesin bisa, pakai tangan bisa ya. Tapi untuk bagian bawah ini caranya ya, biar nggak repot, kainnya ini dineci teman-teman, neci seperti ini. Terus ini saya nyambungnya pakai saya jelujur dulu ya pakai benang, terus baru saya tindas pakai mesin. Jadi 2 kali ini biar lebih kuat. Tapi jelujurannya nggak saya ambil karena warnanya putih juga nggak kelihatan. Nah, inilah cerita tentang baju saya. Ini blusnya biasanya saya pakai santai-santai aja ya, nggak pernah untuk pergi. Menurut saya sih karena terlalu biasa, kurang resmi juga ya. Sampai ke kantor mau pakai kayak gini. Ini cerita tentang blus ini ya. Hari ini hari libur, jadi sempetin untuk potong kain. Ini ya, kain Madura 2 meter ditambah katun Toyobo 1 meter. Ini modelnya adalah kebaya kutu baru dengan bawahannya kulot. Jadi ini saya baru aja bikin pola kulot ya, dikembangkan dari pola celana ke pola kulot, cuman ditambahin lebar celananya aja sih. Tapi basicnya ya kayak model kulot itu ya, model celana itu ya. Ini baru diobrasin, obrasnya cuma 10.000 ya. Jadi saya tuh nggak punya mesin obras teman-teman. Karena apa nggak punya? Karena satu, ngobrasin tuh cuma 10.000 sampai 12.000. Biasanya ke 12.000 tuh kalau ya macam-macam modelnya. Tapi ini sih 10.000 cuman ini tadi. Itu udah pakai obras warna ya, bukan pakai kayak yang warnanya putih itu enggak, udah pakai obras warna ya. Saya selalu pasti pakai obras warna biar menambah nilai dari sebuah karya gitu. Jadi ini habis diobras, kayak sisa-sisa benang obras ini harus dibuang ya biar rapi. Kalau nggak mau dibuang juga nggak apa-apa ya, terserah ya. Cuman saya selalu dibuang biar rapi. Baru setelah itu kita jahit. Jadi ini tadi mulai pagi saya potong kain ini, dan pada hari yang sama udah saya obras. Jadi kebetulan tukang obrasnya itu buka gitu ya. Biasanya yang agak nyebelin kalau tukang obrasnya tuh nggak buka, ya udah, atau kita disuruh ditinggal ya gitu. Itu yang paling nyebelin ya. Sehingga tugas kita itu kayak terbengkalai gitu, idle ya, nganggur, ngapain ini tuh. Tapi ini tadi puji Tuhan
tukang jahit tukang obrasnya nggak libur, jadi kita bisa potong, kita bisa obras kain kita. Tadi ibunya bilang, ini berapa harganya gitu, mungkin dia lihat kainnya bagus ya. Satu potong bu, ini kain batik Madura potongan, satu potongnya sekitaran 90. Menurut saya gitu teman-teman, 90 ini. Dan untuk batik Madura 90 itu udah kualitasnya medium ya, bukan kualitas yang biasa. Karena ada yang harganya cuma 60 teman. Dan menurut saya sih 60 itu sudah ya lumayan bagus. Apalagi yang 90 ini ya, udah sip lah. Gitu. Saya nggak beli mesin obras yang pertama tadi ya, karena ngobrasnya cuma 10.000. Yang kedua, harga mesin obras itu jauh lebih mahal dibanding harga mesin jahit ya. Mesin jahit saya yang portable ini, yang putih ini ya, itu cuma 1 juta sekian lah, 1,2 mungkin. Jadi untuk 1 jutaan itu teman-teman udah dapet mesin jahit portable ya. Portable tuh enaknya dia sudah langsung pakai listrik, jadi nggak usah beli dinamonya dulu. Kalau pakai yang hitam kan, yang klasik itu kita beli dinamo terpisah ya. Tuh enaknya. Terus ada beberapa fitur yang menyediakan aneka bentuk jahitan. Bisa untuk apa itu? Bikin lubang kancing, ada yang zigzag dan macam-macam. Itu enaknya. Nah, kalau mesin obras yang portable ya teman-teman, yang pakai benang biasa, benang jahit biasa itu harganya tuh minimal 2 juta ya, nggak ada yang 1.500.000, nggak ada 1,7, nggak ada, 2 juta ke atas itu ya teman-teman. Kalau saya jahitin ya, itu satu kali jahit itu ongkos itu di atas 100.000 teman. Itulah makanya ketika saya itu menjahit itu worth it banget, karena menghemat banyak rupiah. Tetapi kalau kita beli mesin obras, sekali ngobras cuma 10.000 teman-teman. Gimana ya? Penghematannya kan gak sebanding sama uang yang dikeluarkan. Tapi kalau memang mau hobi ya nggak apa-apa sih. Apalagi saya bukan penjahit, cuma jahit untuk dirinya sendiri. Jadi mesin itu kalau mesin murah-murahan ya udah nggak pakai, udah. Kalau mesinnya mahal kan, sayang Edi sayang. Gitu. Yang ketiga, yang pertama karena ngobras cuma 10.000, yang kedua karena harganya mahal, dan yang ketiga karena makan tempat ya. Rumah saya tuh nggak terlalu besar, jadi kalau punya tambahan barang itu aduh males banget, karena ya itu naruhnya di mana gitu loh. Saya tuh sebenarnya pengennya ngurangin barang, bukan nambahin barang gitu. Yang ketiga ya. Yang keempat, kenapa saya nggak beli mesin obras? Karena saya tuh sebenarnya kan nggak pinter, yang jahit itu nggak pinter dan agak malas. Cuman saya tuh kenapa kok jahit sendiri, karena saya tuh males jahitin ke orang, karena selain mahal juga buang waktu, mesti ke rumah orangnya lah, nanti jahitin, habis jahitin nanti ngambil belum tentu cocok, balikin lagi, alah. Jadi kalau ada mesin obras itu kan saya harus kerjakan sendiri semuanya. Karena saya ini males, jadi kalau ngobrasin kan ada yang bantuin gitu loh. Dan ongkos bantuinnya tuh nggak mahal, cuma 10.000 gitu teman-teman. Jadi saya wis putuskan bulat kalau saya nggak bakalan beli mesin obras, walaupun kadang obras itu tukang obrasnya kadang ya gitu ya. Jadi saya
ke tukang obras yang dekat rumah ternyata tutup. Jadi orangnya memang nggak konsisten gitu. Tapi nggak terlalu butuh uang kali ya. Jadi dia itu buka tutup alah gitu teman-teman. Tapi kan kita juga nggak bisa maksa ya, kamu harus kerja terus ya kan, nggak bisa. Jadi ini saya bereskan dulu serpihan-serpihannya. Nanti kalau udah beres kita celucur dengan menggunakan jarum pentul. Setelah selesai celucur pakai jarum pentul, kita jahit. Sudah segini keriwilannya, sisa-sisa benang. Sisa benang-benang hitam tuh nggak tahu ya punya siapa. Jadi orangnya tadi kan ngejahit, ngoperasin orang lain juga kan. Nah ini saya pada tahap untuk, jadi sebelum saya opras ya, setelah saya potong itu saya pasang dulu kupnatnya, atau bahasa Jawa itu sekengannya ya. Itu saya jahit dulu. Satu, biar nandahin mana depan mana belakang. Yang kedua, lebih mempermudah ya. Jadi saya nggak usah nempelin pola lagi, karena dari polanya itu langsung saya tandain, jahit, beres. Di bajunya selalu saya pasang kupnat dulu. Aduh, saya tadi ke toko alat jahit itu yang juga dia terima operasi, tapi nggak saya video, sungkan, takut orangnya gak nyaman. Gak terlalu ya dekat rumah sih, nggak terlalu lengkap. Utamanya kancingnya tidak banyak. Jadi yang kancingnya banyak itu di Citra, toko ya agak jauh dari rumah saya. Cuman di situ juga nggak boleh ada rekam video teman-teman. Jadi saya nggak, besok ayo kapan-kapan kalau saya ke sana tak rekamkan sedikit. Nah, kalau jenis kainnya dua macam ini, benangnya kita juga harus dua macam ya. Ini kan kuning tua sama kuning muda, perpaduannya. Ini harus kita gunakan masing-masing itu benang yang berbeda. Gini ya, nih udah saya kupnatin dulu. Ini modelnya nih belakangnya, kebayanya ya. Nah ini celana. Mana ya kutu barunya? Ini adalah kebaya kutu baru. Lagi seneng bikin kebaya kutu baru. Sebelumnya ya, saya tuh tadi itu lihat apa itu vlog-vlog orang bikin pola ya. Saya tercengang. Kenapa tercengang? Gitu ya bikin pola. Karena saya tuh nggak pernah bikin pola. Aduh, bukannya nggak pernah ya, pernah sih, cuman dulu banget ya. Dan nggak sehafal itulah dengan pola. Dan saya tuh biasanya itu ngulik-ngulik dari pola yang sudah ada tuh baru. Jadi nggak pernah bikin pola dari awal gitu. Pola yang sudah ada, ya udah saya utek-utek lah di situ. Kurang enak gimana? Kalau kecilnya tambahin sendiri gitu. Jadi ya agak malu lihat video itu. Segitunya ya orang menguasai pola. Ini saya lanjut jelucur pakai apa ini? Jarum pentul. Beres di jelucur pakai jarum pentul, kita jahit. Mumpung hari libur, nggak nge-mall, nggak kafe, nggak jalan-jalan, ya udah. Masakan udah selesai,
tugas rumah udah beres, kita jahit aja ya, mumpung sempat. Nanti kalau udah banyak kerjaan di luar, kita nggak sempat jahit padahal butuh baju, kita pakai baju yang ini, simpanan-simpanan di masa menunggu nggak ada kerjaan di luar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti bajunya Hesti. Hari ini cerita soal baju yang saya pakai, gabungannya antara polos sama ini, nama apa? Oh ya lupa, resletingnya harganya 6.000 kalau nggak salah. Ya kakak yang bagus ya. Dan rajut, terus cerita soal batik Madura yang mau saya pakai untuk kebaya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di bajunya Hesti. Dadah.